Ramadan. Giliran saya ada di mimbar ini, insya Allah menyampaikan tema yang berat, yaitu relasi pendidikan dan ekonomi umat. Wah, itu untuk kuliah keren banget ya. Apa sih hubungannya pendidikan dengan perekonomian? Wow. Hukum relativitas, semakin tinggi pendidikan orang, maka semakin tinggi pula ekonominya. Itu teori. Semakin baik pendidikannya, semakin baik pula ekonominya. Jadi kalau orang Indonesia itu pendidikan tinggi semuanya, yakin ekonominya baik. Dan orang-orang yang, mohon maaf saya bukan banding-bandingkan, itu ASN, S1, pegawai biasa, lulusan SMP, SMA, jarang demo yang gaji bawah di bawah UMR, karena tersejahtera, yakin. Tapi yang gaji di atas UMR masih demo-demo aja. Dan ternyata itu, mohon maaf, bukan bandingkan, bukan olok-olok, rata-rata pendidikannya ya menengah. Orang-orang yang intelektualnya tinggi, pendidikannya tinggi, secara otomatis Allah akan tinggal derajatnya. Mau agamanya apapun, kalau pendidikannya tinggi, mau tinggal. Apalagi beriman. Allah berfirman, ya fa'ilahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman dan beberapa derajat lagi orang berilmu. Ditambah lagi kalau berilmu, naik lagi beberapa derajat. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukur, masya Allah. Dan di BSD rata-rata ekonominya adalah menengah ke atas. Alhamdulillah, rata-rata orang kaya. Kenapa? Karena konsep kaya kata Rasulullah adalah siapa orang yang di pagi hari bangun tidur dia sehat, lalu keadaan aman, dan ada makan dari itu, maka dia kaya. Orang kaya sederhana sekali, dia sehat, waktu bangun tidur, dia keadaan aman di komplek itu, di kampung itu, di daerah itu aman, nggak ada banjir, nggak ada teror, nggak ada bom, nggak ada perang, nggak ada musibah, dia aman dan ada makan dari itu, maka dia orang kaya. Nah, kalau ayah muda ini saya lihat, masya Allah, bilang banyak, depositonya banyak, tabungannya banyak, kulkas isinya banyak, betul nggak? Maka itu kaya raya, cukup untuk seminggu itu kaya raya makanannya. Nah, ini ibu kalau belanja, ibu ini istri saya kalau belanja itu sebulan daging masuk freezer, ayam masuk freezer, tambah yang frozen penuh, sebulan belanja. Berarti itu kaya raya. Sayur baru nunggu orang lewat, atau pesen orang lewat, sayur mayur atau beli di warteg, males masak, cuma untuk 3 orang, 2 anak udah nikah, udah pergi bawa laki-lakinya, kasih rumah, kasih mobil, udah kaya raya. Alhamdulillah, wa syukur, kasih sios. 2, relasinya kalau orang ini beriman, pendidikannya baik, ikut rizkinya ikut. Sudah teruji ya, anak-anak bapak ibu yang sarjana, yang S2, S3, sudah teruji. Kerjaan gampang, yang nyari bukan dia, kerjaan nyari dia.
sudah Al-Quran, nadanya bagus, namanya sudah, mohon maaf, sudah Allah catat rizkinya, tiap malam dikasih duit dari panitia Ramadan. Alhamdulillah. Cepat mana yang kuliah S1 sama hafal Quran, lebih cepat dapat rezeki yang hafal Al-Quran. Alhamdulillah. Di rumahnya dibuka pendidikan taman Al-Quran TPQ, bukan anak-anak ada Bapak Ibu, kami bisa mengajar TPQ ya untuk bulannya seikhlasnya minimal 250.000, seikhlasnya minimal 250.000. Kok murah? Sangat murah. Kalau ditekan beneran pagi itu sebulan 3 juta. TPQ cuma 60.000, masa nggak sanggup? Padahal Al-Quran yang mengantarkan orang ke masuk surga, pada istighfar mengantarkan orang ke surga. Alhamdulillah, Al-Quran TPQ bukan di mana-mana. Dan saya sebagai dosen, sekerja di lembaga, saya buka TPQ di mana-mana. Termasuk sini juga dulu yang bertanya guru-gurunya saya tahun 2000 ada di sini. Serpong ikut bukannya hakim di Al-Ikhlas Darul Islam di rumah kami, dan ternyata itu ditekuni duit datang sendiri. Alhamdulillah. Mana suaranya? Alhamdulillah. Betul kan tuh? Tuh, makasih semuanya. Buka lowongan kerja di rumah dengan ngajar Al-Quran. Gak usah minta gaji, Allah yang gaji. Jadi kalau ditanya apa hubungan relasinya antara pernikahan dengan ekonomi, ya hubungannya cakep, harmonis, setingkat pendidikannya itu, maka rezeki mengundang. Rezekinya diundang karena ilmunya. Alhamdulillah. Dan ibu bapak bangga kalau anak-anaknya pendidikan amalnya bagus. Nanti di hari kiamat tiba-tiba bapaknya masuk surga, lalu bertanya, ya Rob, anna lihadih, wahai kami, masuk surga. La sholata kami, wala siyamin, wala sedekatin. Sholat kami biasa, sedekah kami biasa, puasa biasa, masuk surga cepat. Apa kata Allah? Inna waladakum ma yaqra'ul Qur'an. Sungguh anak kalian berdua di dunia mereka baca Al-Quran. Alhamdulillah wa syukur. Asik ngejos, asik jos. Tuh pendidikan, maka pentingkan pendidikan. Dan orang tua bangga kalau mengantar anaknya sudah. Saya sudah cara mendampinginya, tuh keren banget, enak rasanya. Dan jadikan anak-anak kita anak-anak yang kuat imannya, ilmunya, keterampilannya. Begitu saja pasti jaminan Allah yang akan terjaga dan mudah mencari atau menjemput rezeki Allah SWT. Gak usah takut. Dan orang-orang yang pensiun gak usah berutuh. Bilang sama anak-anakku terus kuliah. Walaupun ayah muda udah pensiun, Allah yang bayar. Dengan ridho doa orang tuanya, ada anaknya berbeasiswa. Alhamdulillah. Wasyukur. Asik. Jos. Oke. Terakhir, al-waladu min kasbi abi. Anak itu hasil usaha pendidikan orang tuanya. Kalau orang tuanya bagus, sabar, dikenalkan Allah, Rasulullah, Islam, hidupnya jadi Allah. Dia beramal soleh, hidup baik. Maka ayah muda, pendidikan itu investasi, pendidikan itu
di Masjid Al-Ikhlas Philadelphia.